Pernah nggak selingkuh? Dapat tawaran nih untuk perubahan badan dari pacar sendiri. Pernah. 虜になってしまえばきっと Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hekama Romansa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan ada Mbak siapa namanya? Jocelyn. Jocelyn. Nah, kita baru kenal nih ya. Jadi kita mau sekalian konten-konten sama Mbak Jocelyn. Nih dari pertama nih, saya ingin tahu nih pengalaman-pengalaman Mbak saat ini berhubungan gitu ya. Nah, berhubungan cinta. Jadi pengalaman cinta Mbaknya. Mulai dari pertama, pernah nggak sih Mbak jatuh cinta Mbak Jo? Mbak Jo namanya? Iya. Oh, gitu. Oh iya, jelas pernah dong. Mantap sekali. Nah, butuh berapa lama biasanya Mbak itu jatuh cinta? Sekitar berapa ya? 2 bulan, 3 bulan. Oh, 2 bulan. Berarti PDKT-nya tuh mulai 2 bulan, 3 bulan ya? Ya, tergantung sih kalau apa ya, kalau cowoknya makin effort tuh biasanya langsung bisa cepet gitu kok. Oh, iya. Langsung, iya. Terus biasanya Mbaknya tuh bisa cinta atau suka sama orang kayak apa itu biasanya? Pokoknya cowok yang atraktif. Kalau good looking itu sebenarnya juga lumayan ngaruh ya. Iya, benar ya. Ya, Looking sama introvert juga. karakternya oke, itu oke banget. Oke. Terus kalau misalnya ada nggak sih tipikal cowok tertentu Mbak? Jadi misalnya kalau cowoknya kayak gini tuh, ini pasti aku jatuh cinta sih sama cowok yang kayak gini gitu. Kalau itu menarik sih. Cowok yang family man, terus cowok yang bisa ngatur prioritasnya, cowok yang bertanggung jawab itu oke banget. Oke. Nanti family man ya wes ya. Iya. Terus kalau misalnya pernah nggak sih Mbak kan udah pacaran nih, ternyata jatuh cinta lagi ke orang lain, itu pernah nggak sih dalam situasi kayak gitu? Mungkin kalau jatuh cinta itu enggak ya, tapi kalau suka yang tertarik gitu pernah. Oh, berarti tertarik pernah tapi jatuh cinta enggak ya? Enggak. Kayak mana bedain cinta sama tertarik Mbak? Oh, kalau gimana ya? Ya kalau misalnya tertarik mungkin ya misalnya dia ganteng aja wah kagum lah. Ya, ya kayak gitulah Oh, ya iya, kurang kayak lebih. gitu. Kalau cinta kan udah yang kayak pikirin terus gitu kan. Misalnya iya. mungkin kayak gitu. Oke. Terus kira-kira pasangan seperti apa yang Mbak inginkan? Jadi dalam kata arti kalau tipikal itu kan berkaitan sama fisik, berkaitan sama ini. Tapi yang kira-kira kalau Mbak akan menikah itu kira-kira sama cowok seperti apa itu kira-kira? Kalau dari aku pribadi itu, aku lebih milih cowok yang kalau bisa tuh udah mapan secara finansial. Terus habis itu milih cowok yang kalau bisa ya udah nggak ngerokok atau Iya, udah nggak ngerokok. tapi masih bisa lah kurangi gitu. Ya, berarti Biasain keluarga juga. itu nggak ngerokok karena kesehatan atau memang Mbaknya nggak suka ngerokok? Karena kesehatan dan ya kita sendiri paham lah dampak buruk rokok gitu Oke. ya. Terus setelah beberapa tahun pacaran itu pernah nggak putus gitu loh, putus dari pacar? Pernah dong Pernah. pasti ya. Terus pernah nggak balikan sama mantan? Pernah. Nah itu bisa diceritakan nggak Pak? Kenapa pernah putus? Jadi putus itu karena apa biasanya? Terus kalau misalnya balikan, treat apa yang dia lakukan? Atau mungkin perasaan apa yang Mbak rasakan? Akhirnya ya udah kayak kita boleh deh untuk mencoba kembali merajut cinta kita. Asik. Oke. Nah, Kalau alasan putusnya itu sebenarnya macam-macam ya. Kalau kebetulan yang waktu itu tuh karena apa ya waktu itu? Oh, dia selingkuh. Terus balikan lagi karena aku masih sayang. Di awal itu ya itu kayak dikasih sokongan gitu, kayak dikasih kata-kata manis, digombalin gitu kan. Lama-lama tipu lagi dan ujung-ujungnya jadi putus lagi. terus kalau Mbaknya sendiri nih pernah nggak selingkuh? Nggak pernah. Oh, nggak pernah selingkuh ya Iya. guys ya. Kan cewek cantik itu biasanya nggak pernah selingkuh ya guys ya. Terus ada nggak standar atau kayak apa ibaratnya, wah ini tuh batasan-batasan kalau ini udah dikategorikan selingkuh atau enggak? Atau mungkin kalau misalnya dia belum jadian ya dia sebenarnya belum selingkuh gitu. Atau gimana Mbak? Menurut aku nggak harus jadian dulu untuk ngomong dia itu selingkuh gitu. Jadi
kayak misal nih dia itu tuh udah jalan sama cewek lain tanpa ngabarin kita itu sebenarnya udah termasuk yang kategori kayak micro cheating gitu, atau kayak misal kayak ya curhat boleh lah ya, tapi kalau keterusan kan lama-lama ntar ada yang salah satu yang suka gimana Iya, gitu. iya, Kan benar. repot ya. Oke, ya inilah cerita sependek perjalanan cinta dari Mbak Jo. Jadi ya itu ya guys ya. Jadi beberapa catatan yang perlu harus kalian ingat. Pertama, cewek itu nggak suka diselingkuhin ya. Ya jelas banget ya. Gitu ya. Terus yang itu tadi yang atraktif atau ya cinta keluarga dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah sebenarnya boleh ya dalam kata arti balikan sama mantan itu, tetapi memang ya harus dilihat-lihat dulu apakah mantan kita itu udah benar-benar berubah atau ya itu tadi hanya sekedar sogokan. Nah, Bener banget. Aduh. jadi biasanya kalau kesogokan itu kenanya adalah ya itu tadi biasanya hubungannya juga nggak berlangsung lama gitu. Kayak yang diceritakan dari Mbak Ju tadi, ya dia ya balikan, tapi akhirnya kan putus lagi ya. Iya, Nah, lagi. aduh, mungkin ya. Jadi kalau menurut saya ya itu tadi. Tapi lebih baik cari yang lain sih. Iya Ya. sih, bener. Daripada baca buku yang sama 2 kali. Ya. Oke, mungkin itu saja ya guys ya. Nanti kita sambung lagi di part kedua yaitu tentang memilih pasangan nih, Mbak. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi masalah kayak mana sih caranya atau bagaimana caranya untuk kita mampu memilih pasangan. Oke, jadi kita akan nanya-nanya lagi sama Mbak Jo. Mbak Jo, ini tentang memilih pasangan nih, Mbak. Jadi ada beberapa paradigma yang muncul akhir-akhir ini karena ada ya itulah ada kayak konten creator atau influencer yang dia menunjukkan sisi gelap dia bisa bad boy gitu, tetapi anehnya banyak dari orang-orang itu malah suka atau ngerasa bahwa itu keren banget gitu. Sampai mereka itu tadi tergila-gila dengan cowok itu gitu. Nah, sehingga memang untuk mengkonfirmasi langsung bagaimana sih perspektif atau pandangan perempuan cantik beneran nih kan. Jadi kan kalau di sosial media kan kita nggak tahu apakah itu settingan atau enggak. Nah, kita langsung aja nanya ke Mbak Jo. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak. Nah, menurut Mbak Jo itu gimana sih pandangan Mbak Jo terhadap bad boy gitu? Apa bad boy itu sebenarnya aduh keren banget atau ya sebaliknya gitu? Menurut aku cowok playboy atau playboy itu biasa aja sih, kayak kamu tuh terlalu Iya. gimana ya bahasanya? Ya biasa aja lah ya. Iya. Jadi nggak terlalu keren-keren banget lah sebenarnya. Cuman karena ini tadi apa namanya? Mungkin orang itu terbius sesuatu ya. Jadi FOMO lah. Akhirnya kayak ngerasa kayak keren gitu ya, Mbak. Ya, Terus tapi kalau misalnya Mbak sendiri pernah gak sih apa namanya? Ya, atau berpacaran deh sama cowok bad boy? pernah. Nah, terus biasanya hubungannya berapa lama itu bertahan, Mbak? Kira-kira paling kuat itu sampai kapan? Nggak lama sih, paling kayak cuma berapa ya, 4 bulan, 3-4 bulan Ya, gitu. Pernah waktu itu cuma sebulan doang, terus Wah. kayak udah gitu. Karena aku sendiri tuh bukan tipe orang yang waktu itu ya, yang sabar gitu loh. Oh ya. Kali misal nih dia ngelakuin sesuatu yang menurut aku itu udah berlebihan, aku pasti langsung akan marah. Dan kadang tuh kebanyakan sih yang aku temuin itu cowok bad boy tuh semakin dimarahin tuh semakin ngeyel gitu Oh ya. iya. Jadi di situ tuh sering cengcok, seringnya kan tipikal cowok Ya, ditinggal gitu. kalau standar cowok bad boy menurut Mbak itu kayak gimana, Mbak? Maksudnya apakah cowok bad boy itu yang asal dia nggak nyakitin aku dalam kata arti dia selingkuh ya dia tetap oke-oke aja, atau ya sebenarnya apa yang tindakan ya kayak misalnya mabuk-mabukan gitu kan, mungkin menurut ya kita nggak bicara inilah ranah sosial aja tuh kan nggak bagus toh, untuk kesehatan juga nggak bagus. Nah, terus kayak suka tawuran misalnya dan sebagainya. Nah, itu kira-kira menurut Mbak itu udah kategori bad boy yang masih boleh dimaafkan atau ya udah itu dari kategori Ini sebenarnya beda orang pasti akan beda jawaban. Iya betul. Cuma kalau dari aku pribadi, say no. Oh iya. Karena ya kita yang bisa milih masa depan kita mau kayak gimana, mau sama orang yang seperti apa. Jadi ya bijaklah dalam memilih pasangan, guys.
Oke, terus kalau misalnya inilah kira-kira mau nggak sih? Nah, kan kebanyakan dari orang-orang yang masih mencintai orang cowok bad boy itu dia berusaha untuk berimajinasi bahwa ketika menikah dia akan berubah gitu. Biasanya itu dari cowok bad boy. Aku nakal-nakal ya sebelum nikah aja kok. Nanti kalau udah nikah pasti patuh, aku pasti baik gitu-gitu. Nah, kira-kira dalam situasi itu kira-kira nih Mbak Jo ini mau nggak sih menikah sama orang yang masih bad boy tapi mungkin dia menggaransi ya, jadi bahasanya Oke. apa ya, ngasih janji-janji manis lah, aku kan berubah deh gitu. Kira-kira kita Kalau dari aku pribadi sih aku tetap nggak mau karena tiap manusia itu bisa berubah. Misalnya yang sekarang ngomongnya A, iya aku bakal gini aku bakal berubah. Tapi belum tentu nanti ke depannya dia berubah karena eh apa ya? Kadang tuh kalau karakter itu kan susah banget diubah ya. Dan kebanyakan kalau bad boy itu eh apa ya? Karakternya tuh kayak kena ikut juga gitu. iya Jadi iya. kadang ya apa ya? Naruh gitu. Gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya setelah punya pasangan nih Mbak, kira-kira Mbak Jo ini ada larangan-larangan tertentu nggak Mbak? Misalnya kalau udah sama aku tuh kamu nggak boleh futsal ya, aku tuh nggak suka kamu ngabisin waktu buat futsal, kamu harus sama aku misalnya, atau apa? Ada larangan-larangan tertentu nggak? Kalau larangan sendiri sebenarnya nggak ada ya. Cuma mungkin misalnya nih kayak dia tuh ngerokok misalnya nih, salah satu contoh paling gampang ya ngerokok. Mungkin aku akan kayak dikurangi ya rokoknya gitu, biar apa ya, itu juga buat kesehatannya dia Ya, gitu kan. Jadi mau diikutin apa enggak ya nanti yang sakit juga kamu gitu, Iya, bukan benar-benar. aku gitu. Oke. Terus kalau misalnya buat larangannya sendiri kayak misal kamu nggak boleh futsal misalnya kayak gitu, aku sih enggak, karena tiap manusia itu tetap butuh me time-nya masing-masing. Oke. Halo. Oke Mbak, oke. Lalu selanjutnya ini ada nggak cowok-cowok yang red flag gitu? Jadi kalau cowok yang kayak gini itu pasti aku nggak suka. Kira-kira ada nggak yang pasti nol gitu? Yang apa ya? Yang apa? Sebenarnya banyak sih, tapi nggak bisa disebutin. Ya, banyak ya. Jadi indikatornya berarti Karena tiap orang beda-beda ya pasti Bener. punya nilai red flag-nya. Kalau dari aku pribadi nilai red flag-nya itu dari kalau karakternya dia udah apa ya? Menurut aku tuh udah nol gitu. Itu aku akan langsung nggak deh gitu. oh ya. Berarti karakter itu number one ya. Iya, karakter. Oke, selanjutnya kalau misalnya nih ada nih cowok dua-duanya baik dari segi karakter lah ya kan. Oke. Ya, dia berjiwa baik, sayang orang tua dan sebagainya. Tetapi ya itu tadi di pilihan satu itu orang yang sudah mapan, tetapi ya mungkin cenderung sudah tua begitu misalnya ya. Yang kedua adalah orang yang ya seumuran kita tapi masih dalam struggle untuk mencari finansial lah gitu. Ingat dia masih belum mapan gitu. Nah, kira-kira kalau di suatu situasi ini Mbak udah mau menikah, Mbak Jo mau menikah misalnya, kira-kira di antara dua pilihan itu akan menikahi siapa? Wah, ini pilihannya susah ya. Ya jelas dong, kalau susah pilihan yang gampang mah kita udah langsung tahu yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Ini kalau misalnya putih-putih, nah putih yang mana nih kira-kira yang paling mungkin untuk Mbak Jo nikahin gitu? Apa ya? Mungkin akan lebih milih yang udah mapan ya, karena nikah itu tuh apa ya, butuh finansial yang udah stabil gitu. Ya. Kalau misalnya kita nikah sama finansialnya yang misalnya naik turun, sebenarnya nggak masalah gitu. Ya. Cuma kita kayak realistis aja gitu. Kalau misalnya banyak apa ya, hubungan dalam rumah tangga yang selalu berakhir karena ekonominya nggak stabil. Oh iya benar. Gitu sih. Oh iya, jadi itulah ya guys ya. Jadi yang pertama itu finansial ya. Finansial itu yang paling utama ya. Jadi ganteng doang nggak punya uang, cuak. Nah, kalau misalnya ditanya nih, kira-kira Mbak Jo ini udah siap nikah atau belum sekarang? Belum Ya. Belum. Nah itu yang menarik. Kira-kira standar apa atau mungkin situasi apa atau kondisi apa yang akhirnya Mbak Jo bilang, oh kayaknya aku udah siap deh. Oh,
yang paling penting itu dari segi mental. Oh ya mental ya. Mental kita misalnya nanti ngurus anak, kita ngurus suami kita gitu tuh harus siap juga. Terus apa ya, umur dari segi umur, karena umur tuh mungkin hal yang berpengaruh ya. Karena dari pengalaman misalnya gitu ya, mungkin bakal siap nikah di umur 24-25. Iya 24-25 ya guys ya. Jadi itu ya, umur ideal ya kalau cewek mau menikah ya di 24-25 ya. Coba cek di Google ya. Mungkin Oke. kalau jodohnya udah datang duluan bisa lah ya. Oke. Ya kalau misalnya kalian udah punya jodoh tapi kalian belum siap, lebih baik jangan dulu ya. Iya, jangan Nah, dulu. karena Mentalnya takutnya nggak siap. karena mental itu yang banyak orang-orang yang akhirnya menikah tapi di mentalnya belum siap. Akhirnya itu tadi ngerusak dirinya dan ngerusak pasangannya. Akhirnya mereka tuh hidupnya nggak bahagia. Hidupnya jadi semacam rutinitas saja. Ya udah aku ngasih nafkah, kamu ngasih kepuasan batin dan sebagainya. Dan itu ya udah hanya sebagai formalitas. Padahal ada banyak sekali masalah-masalah yang muncul ya. Bener nanti. Oke, kita mundur lagi ke belakang untuk mempelajari tentang hubungan-hubungan ya, Mbak ya. Kita terlalu jauh tentang bagaimana menikah nanti. Iya. Kita masuk ke hubungan badan sebelum menikah ini. Nah, ini apakah sebuah problem atau enggak? Nah, ini kita mulai tanya dari pertama. Mbak Jo sendiri pernah nggak punya teman yang Mbak tahu itu, wah orang ini udah pernah berhubungan badan nih, atau mungkin dia pernah curhat, aku udah berhubungan badan nih sama ini gitu. Ada nggak? Pernah. Maksudnya ada banyak gitu. Terus kira-kira setelah Mbak tahu itu, kira-kira Mbak Jo tuh merasa masalah nggak sih temenan lagi sama dia? Ih, aku nggak mau deh sama kamu tuh udah nggak suci, aku mau temennya sama yang suci aja gitu misalnya. Enggak sih, aku nggak mempermasalahkan kalau temen aku itu tuh udah berhubungan badan dulu sama pasangannya gitu, karena itu sendiri nggak ngerugiin aku juga gitu. Oke. Terus kira-kira kalau pernah nggak sih Mbak Jo itu pernah dapat tawaran nih untuk berhubungan badan dari pacar sendiri? Pernah. Terus kira-kira tindakan apa nih yang kira-kira Mbak Jo lakukan ketika kan apa namanya dibilang biasanya cowok-cowok yang bangsat tuh ya? Iya cowok bangsat ya, biasanya cowok bangsat itu bilang, kamu sayang nggak sih sama aku? Kalau sayang ya udah ayo gitu, kan kita sama-sama enak gitu. Kira-kira tindakan apa atau apa yang mungkin Mbak lakukan ketika dapat tawaran seperti itu gitu? Jelas bakal nolak sih, karena ya jatuhnya Bagus, ya, iya. enak di kamu gak enak di aku gitu. Oh iya ya. Kan nanti misalnya nih kalau kebablasan ya, kan yang susah juga yang dari pihak cewek. Yang hal kayak gitu tuh yang lebih sering dirugikan kan cewek. Jadi ya no. Oke. Terus kalau misalnya Mbak itu setuju nggak sih kayak ada argumentasi cowok bangsat tuh yang bilang kayak ya kalau mau hubungan kita langgeng ya kita harus berhubungan badan dong. Nah kira-kira Mbak itu setuju nggak sama argumentasi itu? Enggak sama sekali. Karena kalau cowok udah cinta pasti akan dijaga. Oh, oke. Terus kira-kira bisa nggak sih kita membedakan apa memisahkan nih antara cinta dan seks itu nih? Atau ya ada kalau kenapa mereka itu kan seakan-akan itu mengimajinasikan ya namanya cinta pasti ada unsur seksnya. Kalau nggak ada seksnya ngapain kita pacaran? Baik ya udah kita temenan aja. Nah kira-kira menurut Mbak Jo ini kira-kira mungkin nggak sih cinta bisa dipisahkan dari seks? Kalau masih pacaran bisa. Yalah, kan Iya. ceritanya kita pacaran nih. Wah, kalau udah nikah ya harus dong. Itu kan sebuah kebutuhan manusiawi ya. Kalau sudah menikah, tapi kan perbincangan kita ini kalau misalnya sebelum menikah yaitu pacaran, orang-orang pacaran sekarang itu yaitu tadi kayak aku mau pacaran sama kamu ya karena aku tuh bahasanya ya punya ketertarikan seksual sama kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya enggak ya udah aku lebih baik sama temennya. Kalau sama temen kan juga aku boleh perhatian, aku boleh ngasih makan, aku bisa jalan-jalan juga. Nah bedanya aku sama sahabat-sahabatmu ya aku harusnya dapat punggung misalnya kayak gitu argumentasinya. Nah makanya timbul pertanyaan, mungkin nggak sih ada orang jatuh cinta pacaran ya itu tadi tidak pakai seks? Pasti ada. Ya, ada ya. Karena pasti masih ada. Dan kalau masih pacaran, kebungo itu bukan hak pasangan kita. Ya. Jadi kita sendiri yang
menentukan apa ya? Gimana ya jelasnya kayak Ya. Jadi Gimana ibu bahasanya? kita ya milik kita gitu Iya, kan sampai bener. apa namanya dirusak sama orang yang mengaku-ngaku cinta Iya, sama kita ya gitu iya. ya. Oke, berarti mungkin di luar sana atau mungkin kita juga bisa pacaran tanpa hasrat seksual ya. Itu mungkin berarti ya. Itu mungkin. Sekali ya. Nah, sehingga ini keresahan yang muncul karena banyak ini tuh udah kayak dinormalisasi. Jadi kayak orang-orang sekarang kalau nggak hubungan seks itu ya belum pacaran dia bilang. Apalagi harus nanti kita mungkin akan bincang-bincang masalah FWB, masalah apalagi HTS dan sebagainya. Nah, itu nantilah ada sesi tersendiri ya mungkin ya. Tapi di situasi ini ya kita sadar bahwa banyak orang yang menjadikan pacaran ini sebagai alasan dia meluapkan ke seksualnya gitu, lakukan seks bebas gitu lah. Oke, berarti itu mungkin ya guys ya. Jadi mungkin saja kalau misalnya kalian pacaran tuh ya nggak pakai seks dan sebagainya begitu. Terus kalau mbaknya nih kira-kira bagaimana, kan tadi pernah diajak orang berhubungan badan gitu. Kira-kira bagaimana tips atau cara mbak akhirnya nggak jadi berhubungan gitu, mungkin dari secara langsung maupun dari online lah ajakannya. Oke, kalau secara online itu kan kita gampang ya kalau Iya. kita mau nolak nih kayak kita bisa bilang ya, kalau saya masih dipaksa kita bisa ngeblok gitu kan. Tapi kalau saya secara langsung ini susah kan, dan kadang tuh ada orang yang dia kayak gitu terus dia langsung gemeter bingung. Aku tuh nggak tahu aku harus ngapain gitu. Baik ya. Kalau jadi aku punya teman itu punya pengalaman yang dimana dia itu langsung dibawa ke Sarkem. Wow, Nah, tahu. dia langsung ke Sarkem ya karena Iya. di situ kan katanya dia murah kan Iya. penginapannya. Nah, di situ tuh dia sebelum dibawa ke situ dia itu tuh sempat udah nelpon aku, udah ngechat gitu kayak ngomong langsung to the point-nya. Iya. Terus di situ aku langsung OTW ke deket situ, dan waktu pas dia Sarkem dia tuh bilang kalau dia itu mau ke toilet di Indomaret. Nah, terus dia di Indomaret dan kebetulan cowoknya ini nggak nungguin di Indomaret. Nah, itu sama dia disuruh nungguinnya di situ aja di dekat daerah situ. Akhirnya dia kabur di situ kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak sih alasan buat ini ya. Iya banyak sih, cuma Iya. ya pinter-pinter yang kita Iya gimana benar. ya. Iya benar. Jadi itu ya guys ya. Jadi beberapa cara kalau kalian gitu mau digrepe atau dibungkus sama cowok yang bangsat, maka harus cari temen lah berarti ya. Ngechat sama temen untuk ngomong. Kalau sama keluarga kan takut ya kan, lebih baik ke temen dulu ya. Oke. Terus kalau misalnya mbak nih ternyata tahu pacarnya sekarang itu ternyata sudah pernah berhubungan badan nih kira-kira. Nah, apakah itu masalah, Bu? Tahu ya, saya itu masalah dia ya. Iya. Sebenarnya aku tipe yang nyantai sih, kayak ya udah itu masa lalu. Cuma aku akan melihat dari sikapnya dia sekarang, apakah dia sudah berubah apa enggak. Karena kalau misalnya udah pernah kayak gitu, itu pasti nanti akan ada di satu momen di Oh, mana iya, iya. aku merasa kok aku pengen lagi. Iya benar. Itu harus perhatikan juga sih kalau misalnya dia ternyata ngelakuin kayak gitu lagi, ngajak lah ibaratnya sama aku nantinya. Itu aku udah di situ udah kita udah ada aja gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi yang jelas sebenarnya ya nggak masalah lah, itu masa lalu yang penting masa sekarang. Kalau masa sekarang itu kamu udah berubah dan kamu ngerasa bahwa tindakan itu adalah tindakan yang kurang tepat dan salah, dan kamu ingin memperbaiki sama yang baru, nah berarti ya bolehlah kita terima. Tetapi kalau adalah mungkin sudah ngarah ke sana, apalagi biasa nih cowok-cowok bangsa itu dia bilang aku tuh sering lo ngelakuin ini, jadi kalau aku nggak ngelakuin ini ya aku nggak bakalan bisa bahagia. Nah, cara membahagiakan kamu itu dengan cara ngasih hadiah, ngajak kamu jalan makan. Nah, cara kamu membahagiakan aku ya dengan kita berhubungan gitu. Jadi kamu mau nggak sama aku? Biasanya cowok-cowok itu kayak gitu. Nah,
Jadi ini bukan pengalaman pribadi ya guys ya. Ya itu kita ada research ya. Jadi kita riset juga bahwa penyimpangan seksual ini itu ya termasuk gangguan-gangguan psikologis sebenarnya. Jadi bukan aja berbicara tentang norma-norma sosial sebenarnya, tapi norma-norma permasalahan-permasalahan psikologis yang harus kita berantas sih sebenarnya. Oke, mungkin itu saja ya guys untuk pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.